Mafia di Italia adalah jaringan kejahatan terorganisir yang memiliki akar sejarah panjang. Organisasi ini berkembang dari kelompok-kelompok rahasia di abad ke-19 hingga menjadi kekuatan kriminal global. Mafia tidak hanya terlibat dalam kejahatan konvensional seperti pemerasan dan perdagangan narkoba, tetapi juga dalam politik, ekonomi, dan institusi pemerintahan. Mafia pertama kali muncul di Sisilia, Italia, pada awal abad ke-19. Pada saat itu, wilayah ini dikuasai oleh berbagai kekuatan asing, termasuk Spanyol dan Prancis. Tanpa pemerintahan yang kuat, para petani dan tuan tanah membentuk kelompok swadaya untuk melindungi diri mereka dari penindasan dan perampokan. Dari sinilah muncul sistem perlindungan yang disebut pizzo, yaitu pemerasan, yang menjadi ciri khas mafia. Kelompok-kelompok ini mulai mengorganisir diri sebagai jaringan kriminal yang mengontrol wilayah tertentu, menggunakan kekerasan dan korupsi untuk mengendalikan bisnis dan politik. Meski berasal dari Italia, konsep mafia telah menyebar ke berbagai negara. Bahkan mafia juga telah menjadi subjek yang populer dalam berbagai karya seni dan hiburan, seperti film The Godfather dan buku Omerta karya Mario Puzo. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mafia? Bagaimana sejarah dan perkembangannya hingga saat ini? Di video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang mafia, mulai dari definisi, sejarah, struktur organisasi, hingga aktivitas ilegal yang dilakukannya. Sisilia adalah pulau strategis di Laut Mediterania yang sepanjang sejarah sering diduduki oleh berbagai bangsa, termasuk Fenisia, Yunani, Romawi, Arab, Norman, Prancis, dan Spanyol. Setiap pendudukan membawa ketidakstabilan, seringkali terjadi penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat lokal. Pada abad ke-9 hingga ke-11, saat Sisilia berada di bawah kekuasaan Arab, lalu kemudian muncul konsep perlindungan klientelisme, sistem di mana individu yang kuat melindungi orang-orang yang lebih lemah dengan imbalan loyalitas dan upeti. Sistem ini berkembang selama pemerintahan feodal di bawah Spanyol pada abad ke-15 hingga 18, di mana tanah dikuasai oleh bangsawan asing yang jarang tinggal di pulau itu, sementara rakyat kecil harus mengandalkan pemimpin lokal untuk perlindungan. Para pemimpin lokal kemudian membentuk kelompok bersenjata yang bertindak sebagai penjaga hukum sendiri dan seringkali melawan pemerintah pusat. Inilah yang kelak menjadi cikal bakal mafia. Istilah mafia sendiri berasal dari bahasa Italia morte alla Francia Italia anela, yang berarti kematian bagi Prancis adalah Italia. Frasa ini awalnya digunakan sebagai semboyan perlawanan rakyat Sisilia terhadap pendudukan Prancis pada abad ke-13. Namun seiring waktu, makna istilah ini bergeser dan mulai diasosiasikan dengan kelompok kriminal terorganisir di Italia. Pada abad ke-19, mafia mulai digunakan secara luas untuk merujuk pada kelompok kriminal di Sisilia yang melakukan pemerasan dan tindakan ilegal lainnya. Dan dari sinilah penggunaan istilah mafia yang kemudian meluas ke berbagai negara untuk menggambarkan organisasi kejahatan terstruktur serupa. Meski begitu, mafia di Sisilia tidak muncul begitu saja sebagai kelompok kriminal, melainkan berkembang secara bertahap dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada di pulau itu. Tepatnya pada awal abad ke-19, saat Sisilia berada di bawah sistem feodal yang dikuasai oleh para bangsawan yang memiliki perkebunan luas, dikenal sebagai latifundia. Namun para tuan tanah tidak selalu tinggal di perkebunan mereka. Sebagian besar tinggal di kota-kota besar seperti Palermo, meninggalkan tanah mereka di bawah pengawasan manajer perkebunan atau gabelotti yang mengatur para pekerja. Untuk menjaga keamanan tanah dari perampokan dan persaingan, para gabelotti mempekerjakan grupi donor atau sebuah kelompok kehormatan, yaitu pria bersenjata yang berfungsi sebagai penjaga atau tentara bayaran. Organisasi inilah yang kemudian akan menjadi mafia. Di tahun 1860, Giuseppe Garibaldi memimpin ekspedisi Mille dan berhasil menaklukkan Sisilia dalam kampanye unifikasi Italia.
Sisilia kemudian menjadi bagian dari kerajaan Italia yang baru dibentuk pada tahun 1861. Namun, pemerintahan baru ini gagal mengontrol Sisilia secara efektif. Akibatnya, masyarakat mulai mencari bentuk perlindungan lain, dan inilah yang membuka jalan bagi mafia untuk berkembang. Setelah sistem feodal runtuh, banyak perkebunan mulai dikelola oleh para gabelotti yang telah menjadi sangat kuat. Mereka tidak hanya menguasai tanah, tetapi juga memiliki hubungan dengan jaringan kriminal yang terorganisir. Dan jaringan kriminal inilah yang kemudian membentuk organisasi mafia. Salah satu ciri khas mafia adalah struktur organisasi mereka yang sangat terstruktur dan hierarkis. Meski ada variasi antara kelompok mafia yang berbeda, secara umum struktur mafia terdiri dari beberapa tingkatan, seperti bos atau capo, pemimpin tertinggi yang mengontrol seluruh operasi organisasi, underboss, tangan kanan bos yang membantu mengawasi kegiatan sehari-hari, consigliere, penasihat bos yang memberikan saran strategis, capo regime, kapten yang memimpin kelompok-kelompok kecil anggota, soldiers, anggota resmi organisasi yang melaksanakan berbagai tugas, dan associates, orang-orang yang bekerja sama dengan mafia tapi bukan anggota resmi. Struktur ini memungkinkan mafia beroperasi secara efektif dan menjaga kerahasiaan organisasi. Setiap tingkatan juga memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik dengan informasi sensitif yang hanya diketahui oleh anggota di tingkat atas. Italia menjadi sejarah beberapa organisasi mafia besar yang menguasai wilayah yang berbeda, seperti Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, dan Sacra Corona Unita. Cosa Nostra adalah organisasi mafia tertua dan paling terkenal yang berasal dari Sisilia, Italia. Seperti yang dijelaskan di awal, Cosa Nostra diperkirakan mulai berkembang pada abad ke-19, terutama setelah penyatuan Italia. Mafia ini memiliki struktur hierarkis yang ketat, dengan sistem kode kehormatan yang dikenal sebagai omerta atau kesunyian, dan juga kegiatan kriminal mereka. Pada awal abad ke-20, Cosa Nostra semakin kuat di Sisilia. Organisasi ini beroperasi secara rahasia dan membangun jaringan kekuasaan yang besar. Pemerintah Italia berusaha menumpas mafia, terutama di era Benito Mussolini, tetapi setelah Perang Dunia Kedua, mafia kembali bangkit dengan lebih kuat. Di awal abad ini, banyak imigran Italia, termasuk anggota Cosa Nostra, pindah ke Amerika Serikat, terutama ke kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Boston. Di sana, mereka mendirikan cabang organisasi mereka sendiri yang kemudian berkembang menjadi mafia Amerika. Mafia di Amerika memiliki hubungan erat dengan Cosa Nostra di Italia, tetapi mereka berkembang secara independen dan dengan struktur yang sedikit berbeda. Cosa Nostra memiliki aturan ketat yang disebut omerta, yaitu sumpah kesetiaan dan kerahasiaan. Seperti tidak boleh bekerja sama dengan polisi atau pemerintah, dilarang mengkhianati organisasi, harus setia kepada bos dan organisasi, penyelesaian masalah harus dilakukan secara internal, keluarga anggota harus dihormati dan dilindungi. Jika ada yang melanggar terhadap aturan ini, seringkali dihukum dengan kematian. Mereka juga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal, termasuk pemerasan atau pizzo, perdagangan narkoba, perjudian ilegal, pencucian uang, dan pembunuh bayaran. Sepanjang sejarahnya, Cosa Nostra sering mengalami perang internal, terutama di Sisilia dan Amerika Serikat. Salah satu perang terbesar adalah Perang Mafia Sisilia di tahun 1981 sampai 1983, di mana klan Corleonesi yang dipimpin oleh Salvatore Toto Riina mengambil alih kekuasaan dengan membunuh banyak rivalnya. Yang kemudian, pemerintah Italia mulai serius menindak Cosa Nostra pada tahun 1990. Salah satu momen penting adalah Maxi Trial 1986 sampai 1992 yang dipimpin oleh Hakim Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino yang menghukum ratusan anggota mafia. Sayangnya keduanya dibunuh oleh Cosa Nostra pada tahun 1992 yang memicu kemarahan publik dan tindakan lebih keras dari pemerintah.
Di tahun 2000-an, banyak bos besar Cosa Nostra telah ditangkap, seperti Bernardo Provenzano, Salvatore Lo Piccolo, dan Matteo Messina Denaro. Penangkapan ini melemahkan Cosa Nostra, tetapi mereka masih beroperasi dalam kapasitas yang lebih kecil dan lebih rahasia. 'Ndrangheta adalah organisasi kriminal yang berasal dari wilayah Calabria, Italia. Tidak seperti Cosa Nostra yang memiliki struktur hierarkis ketat, 'Ndrangheta lebih bersifat berbasis keluarga. Setiap keluarga memiliki otonomi tinggi dalam mengelola bisnisnya, tetapi mereka tetap terhubung dalam jaringan yang lebih luas melalui pertemuan rahasia dan hubungan kekerabatan. Di puncak organisasi, terdapat struktur yang dikenal sebagai La Provincia, yang berfungsi sebagai dewan pimpinan untuk mengoordinasikan kegiatan antar keluarga. Namun, tidak seperti mafia lain yang memiliki satu bos tertinggi, kekuasaan dalam organisasi ini lebih tersebar. Salah satu alasan mengapa mafia ini menjadi begitu kuat, karena mereka telah memperluas operasi mereka keluar Italia. Mereka adalah pemain utama dalam perdagangan kokain internasional, memiliki hubungan langsung dengan kartel narkoba di Amerika Selatan, terutama di Kolombia dan Meksiko. Diperkirakan mafia ini mengendalikan sekitar 80% perdagangan kokain di Eropa. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pemerasan dan korupsi, penyelundupan senjata hingga penculikan. Meskipun sulit diberantas karena struktur berbasis keluarga yang tertutup, pemerintah Italia terus berupaya melemahkan mereka. Tepatnya pada tahun 2010, operasi polisi besar-besaran menangkap lebih dari 300 anggota mafia ini dalam satu malam. Dan di tahun 2021, persidangan terbesar dalam sejarah mafia Italia, Maxi Trial 'Ndrangheta, dimulai dengan lebih dari 350 terdakwa yang diadili atas berbagai kejahatan, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, dan pembunuhan. Namun, karena kekayaan besar dan hubungan kuat dengan politisi serta pengusaha, 'Ndrangheta masih menjadi tantangan besar bagi penegak hukum. Tokoh-tokoh terkenal mereka yaitu Giuseppe Morabito, salah satu bos paling terkenal dalam sejarah 'Ndrangheta yang beroperasi selama beberapa dekade sebelum akhirnya ditangkap di tahun 2004. Domenico Oppedisano dianggap sebagai salah satu pemimpin utama yang mengoordinasikan operasi 'Ndrangheta sebelum akhirnya ditangkap di tahun 2010. Luigi Mancuso, salah satu bos paling kuat di era modern. Fakta menarik tentang organisasi ini, mereka menjadi paling kaya daripada mafia lainnya dengan perkiraan pendapatan tahunan mencapai lebih dari 50 miliar dolar. Mereka juga salah satu mafia yang paling sulit ditembus dan dianggap paling kuat karena anggotanya hampir selalu berasal dari hubungan keluarga. Camorra adalah organisasi kriminal yang berasal dari Napoli dan wilayah Campania, Italia. Berbeda dengan Cosa Nostra dan 'Ndrangheta, Camorra tidak memiliki hierarki yang jelas dan lebih bersifat terfragmentasi. Ini membuat mereka lebih sulit dikendalikan oleh satu pemimpin, tetapi juga lebih fleksibel dalam menjalankan operasi kriminalnya. Camorra juga lebih longgar dalam aturannya, dengan persaingan antar kelompok yang sering berujung pada perang berdarah. Struktur yang lebih terbuka ini membuat Camorra lebih sulit diberantas, karena jika satu bos tertangkap atau dibunuh, selalu ada kelompok lain yang siap mengambil alih kekuasaan. Kejahatan mereka cenderung sama dengan mafia lainnya. Namun, salah satu kejahatan paling kontroversial Camorra adalah bisnis pembuangan limbah beracun. Mereka bekerja sama dengan perusahaan legal untuk membuang limbah industri secara ilegal di Campania, menyebabkan kerusakan lingkungan serius dan meningkatnya kasus kanker di wilayah tersebut. Tokoh-tokoh terkenal mereka seperti Raffaele Cutolo yang mencoba menyatukan Camorra di bawah kepemimpinannya, namun ia akhirnya ditangkap dan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Paolo Di Lauro, perseteruan internal dalam klannya memicu perang brutal yang dikenal sebagai Faida di Scampia pada awal 2000-an. Michele Zagaria, pemimpin klan Casalesi, salah satu kelompok Camorra paling kuat. Dan Antonio Bardellino, ia dikabarkan dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri. Meskipun banyak bos besar telah ditangkap, Camorra tetap menjadi ancaman besar bagi Napoli dan wilayah Campania, serta memiliki pengaruh luas di dunia internasional.
perang antar klan yang terus berlangsung membuat mereka semakin sulit diberantas. Sacra Corona Unita atau SCU adalah organisasi kriminal yang berasal dari wilayah Apulia, Puglia di Italia Selatan. Dibandingkan dengan mafia besar lainnya, SCU adalah organisasi yang lebih kecil dan paling muda. Dibentuk pada akhir abad ke-20, SCU awalnya terinspirasi oleh Cosa Nostra dan 'Ndrangheta, tetapi kemudian berkembang dengan karakteristiknya sendiri di wilayah Apulia yang berbatasan dengan Laut Adriatik, memberikan mereka keuntungan strategis dalam aktivitas penyelundupan, terutama ke Eropa Timur dan Balkan. SCU didirikan pada awal tahun 1980-an oleh Giuseppe Rogoli, seorang narapidana yang awalnya berafiliasi dengan 'Ndrangheta. Saat itu, mafia dari Calabria berusaha memperluas pengaruhnya ke Apulia, tetapi Rogoli memutuskan untuk membentuk organisasi independen yang bisa menguasai kejahatan di wilayahnya sendiri. Awalnya, SCU bekerja sama dengan Cosa Nostra dan 'Ndrangheta, tetapi pada tahun 90-an, mereka mulai beroperasi sendiri dan bertempur melawan kelompok-kelompok mafia lainnya untuk menguasai Apulia. Meskipun SCU relatif kecil dari mafia lainnya, namun mereka telah membangun jaringan internasional di beberapa negara. Seperti Albania dan Balkan, kegiatan utamanya adalah penyelundupan narkoba dan manusia. Jerman dan Spanyol adalah pusat pencucian uang dan distribusi narkoba. Dan di Amerika Selatan, punya beberapa koneksi dengan kartel narkoba untuk pasokan kokain. Tokoh-tokoh terkenal mereka, seperti Giuseppe Rogoli, pendiri SCU yang pertama kali, ia mengadopsi banyak ritual dari 'Ndrangheta dan mengembangkan jaringan kriminal di Apulia. Salvatore Bucarella, salah satu bos penting dalam SCU yang memimpin berbagai operasi kriminal hingga akhirnya ditangkap. Rosario Padovano, bos klan Padovano yang terlibat dalam berbagai kejahatan di wilayah Taranto. Mafia adalah fenomena yang lebih luas dari sekadar kejahatan terorganisir. Mereka tumbuh dalam kondisi sosial tertentu, mempengaruhi ekonomi, dan seringkali menyusup ke dalam politik. Upaya pemberantasan mafia bukan hanya soal menangkap bos besar mereka, tetapi juga mengatasi faktor-faktor yang memungkinkan mereka berkembang, seperti kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan sosial. Hingga kini mafia tetap ada, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya. Justru organisasi mafia berkembang di berbagai negara dengan struktur yang berbeda-beda. Pemerintah di berbagai negara terus berusaha melawan mereka dengan hukum yang lebih ketat, seperti operasi kepolisian dan kerja sama internasional. Namun, selama masih ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar dari aktivitas ilegal, mafia kemungkinan besar akan tetap ada.